Saya mau menikah, bagaimana cara menghadapi calon mertua agar dapat restu? Ente kalau mau datang ke calon mertua, jangan datang sendirian. Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama. Kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'aniyah. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sobron saya. Kiai, minta tolong temani saya ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Ini ada anak muda kita mau. Enggak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Sekarang kita jawab pertanyaan. Setelah itu kita akan baca doa. Oke? Saya hobi main catur. Kata Pak Ustadz Somad, catur itu haram. Cari videonya di YouTube. Somad catur. Dengar baik-baik. Jangan putar balikkan fakta. Yang punya duit, yang punya 4 giga, dengar baik-baik, ulang balik. Di situ saya jelaskan, video itu tahun 2017. Tahun berapa? Sekarang 2000 berapa? Apa kata saya di situ? Saya masih ingat cakap saya. Kalau catur itu melalaikan sholat, kalau caturnya ada judi, kalau caturnya mubazir membuang waktu, maka menurut mazhab Hanafi hukumnya haram. Tadi saya update lagi di Instagram. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Ambal, kalau meninggalkan sholat, kalau mubazir waktu hukumnya haram. Mazhab Syafi'i tidak sampai haram, hanya makruh saja. Apa sebetulnya tujuan dibalik ini? Video yang tahun 2017 dibolak-balik lagi, diputar balik fakta. Tapi saya husnuzon, itu hanya untuk nambah viral saya aja sebetulnya. Husnuzon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mereka nonton lagi, dibuka lagi, dipikirkan lagi, sehingga insya Allah maka cerdaslah umat ini. Kira-kira dari jawaban ini jelas? Bisa bantu menjelaskannya pada yang gagal paham? Orang yang gagal paham, kita kasih paham. Betul? Yang sulit itu adalah orang yang cari makannya dari gagal paham. Betul? Jelas? Yang nggak jelas itu 2 aja. Nggak punya paket 4 giga sama otaknya sungsang. Bagaimana cara kita agar anak-anak kita mengenal ajaran nabinya? Selalu yakin dengan solawat-solawat yang dia baca. Berawal dari ibu bapaknya. Guru kencing berlari, murid kancing maraton. Oleh sebab itu bapak ibunya mesti cinta Nabi. Anaknya dibawa maulid, anaknya masuk sekolah agama, ibunya beli buku, anak-anak tonton animasi Nusa dan Rara. Anak-anak nggak bisa dibawa ceramah. Nggak mungkin anak-anak TK umur 5 tahun disuruh Ustadz Somad ceramah. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Nangis semua. Oleh sebab itu maka berawal dari bapaknya, ibunya suka dongeng cerita, tapi ceritanya bukan cerita ngawur, ceritanya adalah cerita Nabi. Tapi yang paling penting adalah doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Ibu jangan lupa tiap malam bacakan Fatihah untuk anak-anaknya. Siap? Ibu tiap malam sholat tahajud di sujud terakhir dalam hati, jadikan anakku penghafal Quran, amin. Selamatkan anakku dari narkoba, amin. Selamatkan anakku dari LGBT, amin. Doa ibu menembus pintu-pintu langit. Ibu 9 bulan 10 hari mengandungnya. Ibu melahirkannya meregang nyawa. Maka doa ibu luar biasa. Jangan pernah ibu berhenti sehari pun berdoa, Rabbi habli minas sholihin.
senjata. Omongan ibu 12 jam siang belum tentu didengar orang, tapi bisikan ibu 12 menit satu malam, 12 rakaat tambah witir 13 rakaat, itu menembus pintu-pintu langit dibawa oleh para malaikat. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ada seorang anak pecandu narkoba, Bu. Candu narkoba nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, gimana ceritanya Bapak berhenti narkoba? Emak saya pergi ke Makkah umrah, dia masukkan air zam-zam ke dalam dirigen, akhirnya dia tawaf 7 putaran, doanya cuma satu, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba. 7 putaran, nggak ada doa lain, anakku berhenti narkoba. Setelah pulang ke Indonesia dipanggilnya anaknya, sini kau sini. Akhirnya dimandikannya. Aku sudah berdoa kepada Allah, sudah kudoakan di samping Ka'bah 7 putaran, sehat walafiat. Doa ibu luar biasa. Makanya ibu kalau marah, jangan marah mengatakan kata-kata kasar pada anaknya. Hei anak setan, jadi sundil bolong. Tuyul, jangan. Kalau marah betul panggil dia. Calon gubernur Banten, sini. Insya Allah anaknya jadi gubernur. Saya berada di organisasi yang terdapat agama lain, maksudnya non muslim di dalamnya. Ketika ada acara, bolehkah menyebut salam dari agama seperti entah apa kalimatnya, saya tak apa, takut salah sebut. Kita pakai salam kita, assalamualaikum, dan salam bangsa Indonesia. Kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam selamat malam. Karena kita khawatir dalam salamnya itu ada ritual dan doa. Tapi kalau yang bahasa Indonesia umum, dari saya kecil, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pakai salam kita untuk yang seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang, selamat pulang. Karena kita khawatir ada di dalam itu baca-bacaan yang kita tidak paham, tertanda dia sudah masuk dalam ritual agama. Dalam kehidupan sosial bertetangga satu kantor, silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah ritual, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, mengatakan selamat datang boleh, selamat siang boleh, karena itu adalah ritual bangsa Indonesia, bukan ritual agama. Saya selalu ceramah di kantor-kantor non muslim banyak, begitu saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, belum kawin dan belum sunat. Ustadz, saya seorang mahasiswa. Bagaimana ta'aruf yang benar? Misalnya kau mahasiswa di sana, kemudian dari jauh kau lihat ada anak-anak gadis yang nampaknya agak-agak cantik, kau tengok-tengoklah. Pulang dari sini, kau carilah bapak-bapak yang tahu. Pak, itu tahu nggak yang jilbabnya warna? Oh, itu anak Pak Anu. Bisa nggak bapak bawa saya besok malam ke sana mau ta'aruf? Oke, tapi anak gadisnya jangan tahu, karena kalau dia tahu nanti nggak jadi, malu dia ketemu. Oleh sebab itu maka nanti bapaknya manggil anak gadisnya. Nah, sini, ini ada tamu datang nih. Mau ngapain dia Pak? Ya mau ketemu bapak, mau ngurus SKCK. Datang sini. Bawa air putih keluar. Datanglah anaknya bawa air putih. Tengok, pas dilihatnya, nggak jadilah Pak. Terus pas malam di Qur'aniyah itu nampak cantik, rupanya karena lampu kelap-kelip. Pas ditengok lampu terang, nggak jadilah Pak katanya. Jadi perempuan itu nggak malu, karena kalau dia tahu nggak jadi kan malu. Kalau sudah nampak sesuai, jangan kau cari karena bentuk rupa wajahnya, karena wajah akan berubah. Jangan kau pinang dia karena kaya, boleh jadi hari ini bapaknya kaya, besok ditangkap KPK. Jangan kau cari karena bangsawan, boleh jadi hari ini bangsawan, bangsa hidup di awan, besok awannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Tapi carilah dia karena jilbabnya panjang, karena tatapan wajahnya bekas air wudhu, karena tahajud malamnya hafal Quran.
itulah yang tidak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Ustaz Somad, tolong carikan saya yang ada empat-empatnya. Kaya, cantik, taat beragama, bangsawan. Kalau ada empat-empatnya ngapain ngasih ke ente? Nah, setelah sesuai ta'aruf, maka berlanjut ke selanjutnya khitbah tunangan. Tunangan jangan lama-lama, nanti hatinya berpindah. Setelah itu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, jangan lebih. Setelah itu barulah menikah. Kami pun datang undangan. Pernikahan ini akan disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi pertama Bapak Gubernur Banten. Saksi kedua Al-Ustadz Abdul Somad, sekaligus nasihat pernikahan. Masya Allah, so sweet. Gak usah lama-lama, ini pacaran sampai 3 tahun. Habis, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya perempuan. Pacaran itu yang rugi hanya Kalian anak laki-laki. Playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok. Mereka yang jadi korban. Akhirnya setelah jadi korban, menikah jugalah dia sama orang. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Jaga anak-anak kita, siap. Tapi kalau di pesantren Qur'aniyah ini terjaga, pagarnya rapat. Di sini ngapal Quran. Di luar sana tak ada jaminan. Jalan-jalan ke mall, dari rumah pakai jilbab, sampai jalan tasnya dibuka, dikasih minum, di bawah minumannya disuntik, dimasukkan penenang, dimasukkan obat perangsang, terjadilah apa yang terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak gadis sudah rusak, cerita bubur ayam juga lagi. Ini kenapa koper ini tak dibawa? Nanti silap-silap saya bawa pulang. Mohon maaf Kiai, bukan Kiai yang... Jangan pacaran-pacaran ya. Jangan pacaran-pacaran. Kalian anak-anak perempuanku, kalian adik-adikku, kalian keponakanku, pandanglah perempuan ini sebagai anak kita, pandang perempuan ini sebagai adik kita. Apa rasanya kalau anak kita dikhianati orang, disakiti orang, betul? Saya mau menikah, bagaimana cara menghadapi calon mertua agar dapat restu? Ente kalau mau datang ke calon mertua, jangan datang sendirian. Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama. Kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'aniyah. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sabran saya. Kiai, minta tolong temani saya ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Ini ada anak muda kita mau. Enggak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Itu yang pertama. Bawa tokoh masyarakat yang buat dia percaya. Karena orang kalau tidak kenal dia sulit untuk percaya. Ini masalah trust, brother. Ini masalah kepercayaan. Kiai insya Allah akan kasih rekomendasi. Ini memang jombloan sejati, pejuang subuh internasional. Ada rekom dari Kiai, maka insya Allah dipermudah. Tapi jangan lupa minta kepada dia, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tolong balikkan hati bapak ini. Cuman bapak ini kadang mau nerima, emaknya matre. Begitu ketukan pintu didengar, langsung dia buka gorden dari jendela, dia lihat, naik Grab, tutup. Begitu naik Alphard, wah, inilah yang kulihat dalam istikharahku tadi malam. Masya Allah. Padahal kata suaminya, bu, ojo ke susu. Jangan buru-buru. Enggak, ini. Kita tanya dulu asal usulnya sama Pak Kiai. Jangan. Nanti dikasih Pak Kiai sama santrinya. Akhirnya dinikahkan juga. Seminggu nikah, anak pulang berurai air mata bengkak sebesar tulang. Kau kenapa nak?
Kenapa? Kenapa rental? Rupanya mobil mewah rental. Oleh sebab itu maka jagalah anak-anak kita dari penipu dan pembohong. Ini yang saya ceritakan, ini fakta. Yang saya ceritakan ini data. Bapak-bapak sehat, tegap, ganteng, kaya, pejabat, nangis di depan saya. Ustadz Somad, anak gadis saya dokter Pak Ustadz, cantik kata dia. Saya udah mulai pucat. Apa maksudnya ini? Terus Pak, saya tanya, terus Pak, anak saya sekarang malu keluar kamar Pak Ustadz. Kenapa? Dia baru saja nikah. Terus suaminya lari. Baru nikah, dokter, kaya, cantik, nggak berani keluar kamar. Karena suami lari. Kenapa lari? Rupanya belum gunting pita. Nggak sunat. Kok bisa terjadi? Inilah Pak Ustadz. Ini terjadi. Lama jauh berjalan banyak dilihat. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam cerita. Oleh sebab itu kenali pemudanya baik-baik. Ibu jangan cari menantu jauh-jauh. Di mana mereka berada? Hanya 5 langkah dari rumah. Ini anak-anak muda yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kalian yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang soleh-soleh. Nanti sekarang baca aja dulu Quran tuh juz-juz berapa. Apa hukum memberi sodakoh sementara yang nerima sodakoh itu menjadikan pekerjaannya sebagai pengemis? Orang yang hidupnya dari ngemis nanti di akhirat menghadap Allah, wajahnya, dagingnya bercucuran, berguguran. Nanti Bapak Ibu kalau di akhirat pas lagi ngantri masuk ke surga, nampak di samping kiri neraka ada orang wajahnya berguguran. Itulah pengemis dulu. Pengemis cinta enggak masuk. Berguguran. Kenapa wajahnya berguguran dagingnya? Karena dia di dunia menghilangkan kehormatan dirinya di hadapan manusia, maka di akhirat hilang kehormatan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang sahabat mau memberikan semua hartanya untuk Nabi, "Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk engkau." Kata Nabi, "La." Ambil setengah. Tidak. Ambil sepertiga. As-sulusu katsir. Anta da'a warasataka agniya, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun daripada kau tinggalkan ahli warismu kafatan alatan miskin yatakaffafuna 'alan nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Maka tinggalkanlah ahli waris kita dalam keadaan mampu. Makanya orang yang minta-minta itu kita perhatikan baik-baik. Memang betul-betul kakinya putus, mohon maaf. Memang betul-betul kena kusta. Ini kadang berangkat kita pagi yang sakit kaki kiri, pas sore pulang yang sakit kaki kanan. Berangkat kita pagi yang buta suaminya, berangkat sore suaminya melek, istrinya buta. Rupanya mereka sip-sipan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak bersedekah. Tetap beri sedekah. Jangan berhenti sedekah tiap hari. Pagi, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Enggak perlu diaminkan, ini doa malaikat, pasti kabul. Tapi orang yang tidak bersedekah juga diaminkan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Oleh sebab itu tiap hari mesti bersedekah. Sedekah duit bagus. Sedekah makanan bagus, sedekah air minum, beli air minum itu bagikan ke kawan-kawan, bagikan semua. Berapa satu gelas, Dek? 5.000. Semuanya berapa gelas? 25 gelas. Bagikan di samping-samping antum ibu-ibu. Nanti saya bayar. Semuanya 25 gelas. Cepat sebelum saya berubah pikiran. Ustaz itu ceramah aja, nggak ada dia bersedekah. Nanti kesini, wah berebut orang tuh. Hitung-hitung. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jualan. Itu ada lagi. Itu berapa? Berapa itu? Nah, ambil semua. Semua saya tengok lagi, ada nggak lagi?
Allahumma atima. Itu ada. Itu juga. Enggak, teh manis saja, yang botol bisa besok pagi. Itu takut basi. Jangan Pak Sekda, saya mau masuk surga juga. Saya bawa dompet nih Pak Sekda. Mas, naik sini. Naik sini. Naik sini. Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah berilah ganti, amin. Allahumma asim mumtikan talafa, orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah, amin, kata malaikat. Hitung berapa dia. Malam ini ada orang yang usianya genap 40 tahun. Mari kita doakan supaya umurnya berkah. Namanya Pak Arman. Nama juga depan Pak Arman. Tapi tidak pakai tiup lilin 40. Ini sahabat saya, tim saya yang selalu menemani saya di mana-mana. Mudah-mudahan anaknya anak yang soleh dan solihah. Sekarang istrinya sedang hamil, mudah-mudahan dimudahkan Allah proses kehamilannya. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Cuman ada satu berita yang kurang baik untuk ibu sekalian, beliau sudah menikah. Tapi masih satu. Nanti kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Arman panjang umur, sehat badan, berkah, anak soleh dan solihah. Dah, silakan duduk balik Pak Arman. Ala hazin niyah, untuk niat kebaikan ini Al-Fatihah. Kasih minum sampai-sampai. Kasih, nanti saya bayar. Jangan kalian sangka saya tak buat duit. Nih penuh. Kartu ATM 4 biji. 4-4-nya kosong. Ada duitnya, ada saya bayar. Nanti datang ke atas nih, mari ke sini. Berapa duit? Hah? 70. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Yang belum nanti datang kemari. Tapi jangan udah minta ke saya, minta lagi ke Pak Sekda. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayarkan Mas. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang dililit hutang, lepaskan dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit, bebaskan dari segala penyakitnya, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Terang benderangkan makamnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang yang gadis belum berjumpa jodoh, jumpakan secepatnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan hajat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'adal qur'aniyah ma'adan aziman mubarakan fih. Jadikan pesantren Qur'aniyah pesantren yang penuh berkah, mengeluarkan alumni-alumni para penghafal Al-Quran, para ahli tafsir, para guru agama yang menerangkan Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Sekda kami, pejabat-pejabat kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Dengan kekuasaan yang kau titipkan di pundak mereka, jadikan mereka amanah ya Allah. Jadikan mereka orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti ya Allah.
Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mujahidina fasabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka hidayah supaya mereka tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma in kana rizquna fis sama fazilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam dalam tanah, fa akhrijhu, naikkan ke atas ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau masih jauh, faqarribhu, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Semua yang bersedekah berilah ganti dengan berlipat ganda ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, turunkan rahmat kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, jadikan Quran sebagai pembimbing, penyerang, pencerah hati kami menuju hidayahmu ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar, berikan kami rezeki supaya kami bisa membacanya, menghafalnya, mengkajinya, mengamalkannya pagi, petang, siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin, jadikan Quran pembela kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Jadikan Quran sebagai pemberi syafaat kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda tihai ajalina, ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share.